Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku, saudara-saudaraku, para netizen dimanapun kita berada, di seluruh penjuru pelosok negeri dan penjuru pelosok bumi, ayo ikuti channel saya di Jagat Raya dalam banyolan logika dalam realita kehidupan ini. Saya akan membawa tema di hari ini dengan judul Ayo Kita Bersatu. Sedulur-sedulurku semuanya di seluruh penjuru negeri dan penjuru muka bumi ini, mari kita bersatu menyatukan pendapat, menyatukan tujuan hidup, yaitu makmur, yaitu kita mendapatkan hak dan kehidupan di dalam satu daerah atau satu negeri dalam hak sebagai warga negara. Saudara-saudaraku semua yang saya hormati, kenapa kita harus bersatu? Rapuhnya hukum, rapuhnya undang-undang karena kita tidak mau bersatu, karena kita selalu mengutamakan beda pendapatnya daripada kebersamaan untuk umum. Sedulur-sedulurku, kita harus paham bahwasanya Indonesia ini menjadi incaran negara-negara adidaya. Kenapa? Menjadi incaran bukan untuk dibangun, tapi untuk dihancurkan. Karena kalau di Indonesia ini terkenal mayoritas Islam yang sangat toleran. Dan Indonesia ini terkenal kaya akan harta, bumi, dan kekayaan alam lainnya, sumber-sumber alam yang dibutuhkan oleh negara-negara luar untuk teknologi perkembangan zaman. Sedulur-sedulurku, mari kita berpikir religi dan nyata bahwasanya hidup ini kita harus berusaha. Hidup ini kita harus mengusahakan bagaimana selain kemakmuran dalam keluarga, tapi bisa memajukan kehidupan satu bangsa dan negara. Ayo kita berkarya membangun negara ini. Sedulur-sedulurku, bersatu kita dengan kata arti patuh pada pemimpin negara, patuh kepada aturan-aturan negara yang telah ditentukan di dalam negara kita. Jangan kita berpikir sebaliknya. Misalnya kita mayoritas Islam, tapi kok Islam banyak dikucilkan oleh orang-orang lain, orang-orang di luar Islam. Bahkan kita dianggap remeh. Lor, opo yo kita kira sadar nak sebagai umat Islam kui mau nak bercerai-berai pasti gampang wong rusak tantanane kita. Piye kita arep memajuno bangsa iki? Walaupun kita tinggal nang negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan berajaskan Pancasila serta berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Sedulur-sedulurku, justru itu kita harus memahami bagaimana kita mensikapi diri kita ini supaya kita tidak bisa diadu domba, supaya kita tidak bisa dihancurkan oleh orang-orang lain. Kadang Islam di Indonesia ini kadang-kadang sentimen. Diomong Islam Indonesia banyak yang khilafah, langsung tersinggung. Kalau menurut saya, khilafah dengan arti yang cukup luas. Justru walaupun kita bukan di negara Islam, walaupun kita di negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, kita tetap bisa eksis, kita bisa tetap menjadi contoh tauladan umat Islam di seluruh dunia. Pertama, sudah diakui oleh Badan Keamanan PBB, Indonesia sangat toleran sekali terhadap umat lain. Itu yang pertama. Kedua, gimana supaya Islam di Indonesia walaupun diomong khilafah, tapi khilafah yang sebenarnya. Banyak orang
luar menyatakan wong Islam nang Indonesia kuwi ora bener, ora nganggo aturan Islam. Memang bener lur, karena kita tinggal di negara hukum, negara demokrasi. Tapi kenapa bisa eksis? Kita ikuti aturan Islam itu, kerjakan perintahnya dan tinggalkan larangannya. Secara otomatis hukum negara tidak bisa menyentuh kita. Secara otomatis berarti hukum Islam tetap eksis di Indonesia. Sedulur-sedulurku yang dirahmati Allah, kadang kita berpikir bahwasanya hidup ini kok terlalu kecil. Kenapa? Kita menjadi hujatan, fitnaan, baik dari kaum-kaum orientalis yang ingin menghancurkan Islam, atau yang lebih parah dari kalangan umat Islam sendiri. Kenapa kita mudah dihancurkan? Karena tidak bersatu. Mari bersatu padu membangun jiwa ini, membersihkan jiwa ini, menetralkan pikiran kita, sehingga kita hidup di mana saja kita tetap eksis. Kita tetap merasakan hukum-hukum itu tetap adil. Sedulur-sedulurku yang dirahmati Allah dimanapun kita berada, mari kita pikirkan, ayo kita bersatu demi pembangunan di Indonesia ini dengan seluas-luasnya. Pembangunan yang bisa merata, yang bisa dirasakan oleh semua kalangan, baik kalangan atas sampai ke bawah. Karena kalangan atas kalau memikirkan kebersatuan di dalam jiwa kita, dia nggak mikir mengambil hak orang lain, dia berpikir memberikan hak orang lain. Yuk sedulur-sedulur, mari kita renungkan dan kita ambil hikmahnya, dan simak channel saya sampai habis, sampai selesai, supaya kita bisa mendapat hikmahnya. Hanya demikian sekelumit lor yang bisa saya tampilkan di media sosial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.